Perkenalkan, nama saya Immanuel Harvey dengan NIM 2017-50137. Baik, jadi saya akan menjelaskan PSAK 13 atau IAS 40 yang mengatur terkait properti investasi. Adapun sejumlah agenda yang akan dijalankan dalam membahas PSAK 13 ini. Yang pertama, kami akan membahas terkait ruang lingkup dan definisi. Selanjutnya, mengenai klasifikasi properti investasi. Lalu pengakuan dan pengukuran. Berikutnya akan dibahas mengenai perolehan dan pelepasan. Dan yang terakhir, agenda pembahasan kami adalah pengungkapan. PSAK 13 dalam perjalanannya telah melalui 3 kali revisi. Revisi yang pertama terjadi pada tahun 2007, di mana pada awalnya properti investasi itu juga ikut mengatur investasi dalam saham. Tapi sejak tahun 2007, investasi dalam saham itu tidak lagi diatur oleh PSAK 13, tetapi diatur dalam PSAK 55 instrumen keuangan. Lalu revisi yang kedua adalah revisi yang terjadi pada tahun 2011. Jadi, pada awalnya pengaturan terkait properti yang dalam proses pembangunan itu awalnya diakui sebagai aset tetap. Yang kemudian setelah sudah jadi proses pembangunannya, itu direklas atau direklasifikasi menjadi properti investasi. Nah, itu diubah sehingga sejak awal proses pembangunan langsung diakui sebagai properti investasi, bukan lagi sebagai aset tetap. Lalu yang ketiga, revisi yang dilakukan pada tahun 2013 sebagai dampak perubahan adanya dampak perubahan PSAK 68 nilai wajar, sehingga perlunya merubah definisi nilai wajar dan juga ketentuan pengukuran nilai wajar pada PSAK ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan adanya PSAK 13 ini. Nah, PSAK ini bertujuan untuk mengatur pelakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Lalu, tujuan yang kedua diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi. Ruang lingkup PSAK 13 ini melingkupi seluruh properti yang terkait dengan investasi, tetapi tidak mencakup untuk hal-hal yang diatur dalam PSAK 30, yaitu yang mengatur tentang sewa. Kalau untuk saat ini, PSAK sewa itu adalah PSAK 73. Lalu PSAK ini juga tidak berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang. Kemudian untuk aset biologi juga tidak berlaku karena telah dikeluarkannya PSAK 69 yang mengatur secara khusus terkait aset biologi atau agrikultur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi properti investasi. Yang pertama terkait dengan definisi properti investasi menurut PSAK 13. Properti investasi adalah properti yaitu dapat berupa tanah atau bangunan atau bagian dari bangunan atau keduanya yaitu tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pemilik atau lesi melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Jadi bisa untuk penghasilan sewa ataupun untuk kenaikan nilai di masa yang akan datang. Tetapi dilakukan tidak untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa atau tujuan administratif, dan juga tidak dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Selanjutnya, terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi agar suatu properti dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi. Yang pertama adalah kriteria terkait tujuan penggunaannya. Ada 2 pilihan, yaitu rental dan atau untuk kenaikan nilai. Atau yang kedua, kriteria kedua adalah jenis kepemilikannya, yaitu dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Kedua kriteria ini harus terpenuhi, tidak bisa hanya salah satunya saja. Nah, berbicara terkait penggunaan properti yang dimiliki oleh entitas, PSAK 13 ini membedakan antara properti yang ditujukan untuk investasi dengan properti yang dipakai untuk kepentingannya sendiri. Jadi kalau properti yang dipakai untuk kepentingannya sendiri atau digunakan sendiri dalam arti untuk proses produksi dan sebagainya, itu mengacu pada PSAK 16, yaitu tentang aset tetap. Nah, properti yang digunakan sendiri definisinya adalah properti yang dikuasai oleh pemilik ataupun lesi melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Selanjutnya, untuk dapat memenuhi kriteria properti investasi, properti tersebut haruslah dikuasai oleh pemilik atau dikuasai oleh entitas dalam bentuk sewa pembiayaan.
Karena itu, properti yang dikuasai lisi dalam sewa operasi tidak dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi. Tetapi amandemen IAS 40 yang dilakukan pada Desember 2003 mengizinkan properti yang dikuasai lesi dalam sewa operasi untuk bisa diklasifikasikan sebagai properti investasi. Tetapi ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, properti tersebut harus memenuhi definisi properti investasi. Dan yang kedua, lesi harus menggunakan model evaluasi untuk semua properti investasinya. Nah, selanjutnya mengenai ruang lingkup properti investasi menurut ISAK 31, yaitu bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan adanya suatu bangunan. Karakteristik fisik dari suatu bangunan mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset yang dimaksud. Berikutnya ada sejumlah contoh terkait properti yang akan kita klasifikasikan apakah termasuk properti investasi atau tidak. Yang pertama adalah properti yang digunakan sendiri. Nah, kalau properti itu dipakai untuk keperluannya sendiri, entah dalam proses produksi, tujuan administratif, dan lainnya, maka itu diatur oleh PSAK 16 mengenai aset tetap. Lalu properti yang sudah selesai atau masih dalam pembangunan tetapi tujuannya adalah untuk dijual atau diperdagangkan, itu masuk ke PSAK 14 terkait dengan persediaan atau barang dagang. Lalu properti yang dibangun atas nama pihak ketiga itu merupakan kategori dari PSAK 34 kontrak konstruksi, di mana PSAK 34 itu sekarang sudah menjadi bagian dari PSAK 72. Lalu properti yang disewakan pada pihak lain dalam sewa pembiayaan itu termasuk dalam PSAK 30. Kalau pada saat ini masuk dalam PSAK 73. Sedangkan properti dalam proses konstruksi atau pengembangan yang akan digunakan sebagai properti investasi atau tujuannya untuk diinvestasikan atau kenaikan nilai di masa depan, itu baru kita klasifikasikan sebagai properti investasi yang diatur menurut PSAK 13. Lalu apabila dalam suatu properti sebagian dari properti tersebut memenuhi kriteria sebagai properti investasi dan sebagian lainnya tidak memenuhi kriteria, maka kita perlu melihat apakah dapat dijual secara terpisah atau tidak dapat dijual secara terpisah. Kalau dapat dijual terpisah atau disewakan secara terpisah dalam sewa pembiayaan, maka entitas melakukan pencatatannya secara terpisah. Yang satu pelakuannya atau klasifikasinya sebagai properti investasi dan satunya lagi ya sesuai dengan peruntukannya. Nah, tetapi kalau tidak dapat dijual terpisah, maka properti tersebut adalah diakui sebagai properti investasi hanya jika bagian yang bukan properti investasi itu jumlahnya tidak signifikan. Selanjutnya, dalam hal entitas yang memiliki properti yang disewakan kepada atau properti yang digunakan oleh induk atau anak perusahaan, maka properti tersebut tidak bisa dikatakan properti investasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Karena kalau kita berbicara konsolidasi, itu perspektifnya adalah perspektif kedua belah entitas, bukan salah satu pihak saja. Tetapi jika properti tersebut memenuhi kriteria properti investasi, boleh diakui sebagai properti investasi dalam laporan keuangan individual. Jadi dalam laporan keuangan misalnya A, ya laporan keuangan si A saja. Dalam laporan keuangan B, ya si B saja. Kalau dalam laporan keuangan konsolidasi antara A dan B, itu tidak boleh diakui. Lalu yang berikutnya ada beberapa bentuk properti yang dapat dikategorikan sebagai properti investasi. Yang pertama adalah tanah yang dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dalam jangka pendek dan tidak digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Lalu yang berikutnya, tanah yang dikuasai saat ini tetapi penggunaannya itu masih belum ditentukan untuk diapakan. Apakah akan digunakan sendiri atau dijual dalam jangka pendek. Nah, selama tujuannya itu belum ditentukan, maka tanah tersebut boleh diakui sebagai properti investasi karena dianggap dimiliki untuk dalam rangka memperoleh kenaikan nilai di masa mendatang.
Lalu bangunan yang dimiliki oleh entitas dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi, itu boleh diklasifikasikan sebagai properti investasi. Kemudian bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk dapat disewakan kepada pihak lain melalui sewa operasi. Nah, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi itu boleh diklasifikasikan sebagai properti investasi. Berikutnya adalah contoh properti tetapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi. Yang pertama adalah properti yang ditujukan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari, baik yang sudah jadi atau properti yang masih dalam proses pengembangan, tetapi tujuannya adalah untuk dijual. Nah, itu masuk ke dalam PSAK 14, lebih tepatnya terkait persediaan properti. Lalu properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga, itu masuk ke dalam kontrak konstruksi. Kalau dulu ada PSAK-nya yaitu PSAK 34, kalau saat ini berarti masuk ke dalam PSAK 72. Lalu yang berikutnya properti yang digunakan sendiri, termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang akan dipakai sendiri. Nah, kalau dipakai sendiri itu masuknya ke PSAK 16 terkait dengan aset tetap. Lalu properti yang disewakan kepada entitas lain, nah dengan cara sewa pembiayaan, maka tidak boleh diakui sebagai properti investasi oleh lessor. Berikutnya saya akan membahas mengenai pengukuran awal pada PSAK 13. Nah, kriteria pengakuan properti investasi sama dengan PSAK 16, yaitu kita melihat adanya kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi yang akan masuk ke dalam entitas. Lalu yang berikutnya, kita akan melihat apakah biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Nah, pengukurannya pada saat pengakuan yaitu properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehannya, sehingga biaya transaksi pun termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai secara sewa pembiayaan mengacu pada PSAK 30 sewa, di mana aset tersebut diakui pada jumlah yang lebih rendah antara nilai wajarnya dengan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Berikutnya, saya akan membahas terkait pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, dalam PSAK 13 ini, entitas dapat memilih model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasinya. Tetapi ada beberapa pengecualian. Nah, yang pertama, properti yang dikuasai dalam sewa operasi yang diklasifikasikan sebagai properti investasi, nah itu dia tidak boleh memilih. Jadi hanya boleh menggunakan fair value model saja atau nilai wajarnya saja. Lalu properti investasi yang menjadi agunan kewajiban yang menghasilkan imbalan yang terkait langsung dengan nilai wajar atau imbalan dari aset tertentu yang termasuk dalam properti investasi, nah itu boleh pilih salah satu model untuk semua propertinya. Jadi harus konsisten. Kalau misalkan dipilihnya nilai wajar, maka untuk semua propertinya pakai nilai wajar. Lalu properti investasi yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal atas dasar berkelanjutan, maka itu hanya bisa menggunakan cost model saja. Nah, berikutnya teman-teman bisa melihat ya, ada sebuah bagan yang dapat membantu kita dalam mengklasifikasikan model cost model atau fair value model yang akan dipakai. Nah, yang pertama kita lihat dulu, properti itu tujuannya itu untuk disewakan, untuk mencari kenaikan nilai atau keduanya. Kalau tujuannya bukan dari kedua itu, maka properti tersebut tidak dapat dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai properti investasi, sehingga tidak masuk dalam pengaturan PSAK 13. Tetapi jika iya, kita akan lihat apakah ada properti yang bagian dari sewa operasi. Kalau tidak ada, maka kita bisa menggunakan cost model kalau itu sewa operasi. Tapi kalau tidak menggunakan cost model, kita juga dapat menggunakan fair value model pada PSAK 13. Nah, jika ya dalam hal properti tersebut merupakan bagian dari sewa operasi, maka kita bisa menggunakan PSAK 13 sebagai pelakuannya atau pencatatannya untuk properti tersebut. Jika ya kita lakukan PSAK 13, maka sebaiknya kita menggunakan fair value model. Nah, tapi jika kita tidak menggunakannya, maka kita bisa memilih untuk memakai cost model, yaitu
yang juga di bawah PSAK 13. Nah, sebenarnya bahwa menggunakan fair value model itu dapat dikatakan lebih baik ketimbang cost model. Tetapi sekali lagi, kita juga perlu melihat karakteristik dari entitasnya itu sendiri. Ada yang cocok pakai fair value, tapi ada juga yang cocok dengan cost. Nah, baik. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengukuran yang menggunakan fair value model. Nah, jadi dalam fair value model itu, nilai wajar dari properti investasi harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal laporan posisi keuangannya. Lalu dalam fair value model, properti investasi juga tidak disusutkan. Karena dia itu kan menyesuaikan harganya dengan kondisi pasar atau sesuai dengan nilai wajarnya. Sehingga tidak perlu ada penyusutan. Lalu, laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajarnya atas properti investasi tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbandingan antara fair value model yang diatur dalam PSAK 13 dengan revaluation model atau model evaluasi menurut PSAK 16. Ada sejumlah persamaan tetapi juga ada sejumlah perbedaannya. Nah, keduanya sama-sama menggunakan nilai wajar. Lalu, keduanya juga sama-sama mengakui adanya perubahan nilai wajar. Tetapi ada satu hal yang membedakan. Kalau di fair value model, perubahan nilai wajarnya itu tetap dimasukkan ke dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya, baik nilainya meningkat maupun nilainya menurun. Sedangkan kalau dalam model evaluasi, kalau terjadi penurunan nilai, maka itu diakui dalam laporan laba rugi sebagai impairment loss. Tetapi kalau terjadi kenaikan nilai, itu tidak masuk ke laporan laba rugi, tapi masuk ke ekuitasnya, yaitu diakui sebagai surplus revaluasi. Nah, lalu perbedaannya lagi, kalau fair value model pada PSAK 13 ini tidak mengenal yang namanya penyusutan. Sedangkan kalau revaluasi model tetap masih ada yang namanya penyusutan. Lalu fair value model mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neracanya. Jadi dia lebih spesifik mencerminkan kondisi pasarnya. Sedangkan kalau revaluation model itu tidak secara spesifik, hanya mengharuskan aja adanya penilaian revaluasi secara reguler. Nama saya Noviola Suhandi, NIM 2017-50142. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai wajar. Nilai wajar mengacu pada PSAK 68, yaitu mengenai pengukuran nilai wajar. Pengukuran kembali aset sewaan dari biaya perolehan menjadi nilai wajar tidak menimbulkan keuntungan ataupun kerugian awal, kecuali nilai wajar diukur pada waktu yang berbeda. Sebuah entitas tidak melakukan perhitungan ganda atas aset atau kewajiban yang diakui sebagai aset atau kewajiban terpisah. Misalnya, peralatan seperti lift atau pendingin ruangan seringkali menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan dan biasanya dimasukkan dalam nilai wajar properti investasi daripada diakui secara terpisah sebagai peralatan. Kemudian, jika kantor disewakan termasuk dengan furniture-nya, maka nilai wajar kantor umumnya memasukkan nilai wajar furniture, karena penghasilan rental juga terkait dengan furniture yang digunakan. Beberapa poin yang menyebabkan kita tidak mampu mengukur nilai wajar. Yang pertama, terdapat asumsi entitas dapat mengukur nilai wajar secara andal atas dasar keberlanjutan. Kedua, pada saat pengakuan awal terdapat bukti entitas tidak dapat mengukur nilai wajar secara berkelanjutan. Ketiga, properti investasi dalam tahap pengembangan tidak dapat diukur dan baru dapat diukur setelah pembangunan selesai. Keempat, jika entitas tidak dapat mengukur properti investasi secara andal atas dasar keberlanjutan, maka entitas mengukur properti investasi dengan menggunakan model biaya sesuai PSAK 16. Yang kelima, nilai residu ditetapkan 0. Model biaya, setelah pengakuan awal entitas memilih model biaya mengukur suatu investasinya sesuai dengan PSAK 16. Namun, jika memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58, maka akan diukur sesuai dengan PSAK 58. Transfer ke atau dari properti investasi dapat dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan untuk transfer dari properti investasi, untuk properti yang dimiliki sendiri dapat ditandai dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik. Kemudian untuk persediaan ditandai dengan dimulainya pengembangan untuk dijual. Lalu untuk transfer ke properti investasi,
Untuk properti yang dimiliki sendiri dapat ditandai dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik. Untuk persediaan dapat ditandai dengan dimulainya sewa operasi ke pihak lain. Kemudian untuk akhir masa konstruksi dapat ditandai dengan berakhirnya pembangunan atau pengembangan. Ketika entitas menggunakan cost model atau model biaya, maka transfer tidak mengubah jumlah tercatat properti yang ditransfer dan tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Untuk transfer dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan nilai wajar atau fair value model, maka nilai properti untuk akuntansi berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16 dan 14 adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Untuk transfer ke properti investasi yang dicatat dengan menggunakan fair value model atau nilai wajar, yang pertama untuk properti yang dimiliki sendiri, maka perlakuannya akan diterapkan PSAK 16 hingga tanggal perubahan. Memperlakukan perbedaan antara jumlah tercatat menurut PSAK 16 dan nilai wajar dengan cara yang sama seperti revaluasi PSAK 16. Untuk persediaan dan akhir masa konstruksi, akan perlakuannya itu adalah perbedaan antara nilai wajar properti pada tanggal perubahan dan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Contoh soal transfer yaitu ada PT Intan pada 2008 mengadopsi PSAK 13 untuk mencatat investasi properti dan menggunakan nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2014, aset tetap berbentuk investasi, memiliki nilai wajar 1 miliar dan saldo surplus revaluasi sebesar 300 juta. Properti tersebut mulai 30 Desember disewakan untuk memperoleh pendapatan sewa. Nilai properti investasi pada tanggal penyewaan sebesar 1,2 miliar. Bagaimanakah implikasi akuntansi dari kebijakan tersebut? Cara menjawabnya yang pertama, properti tersebut harus direklasifikasi sebagai properti investasi. Kemudian dampak dari penyewaan properti tersebut, perusahaan mereklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi. Dilakukan pengukuran nilai aset tetap sampai dengan tanggal reklasifikasi. Dilakukan tambahan revaluasi aset tetap. Total revaluasi surplus 200 juta ditambah 300 juta, maka akan menghasilkan revaluasi sebesar 500 juta. Dihapuskan ke saldo laba. Properti investasi akan diakui sebagai jurnal berikut. Ada yang pertama itu jurnalnya ada property, plant, dan equipment pada revaluation reserves sebesar 200 juta. Kemudian revaluation reserve pada return earning 500 juta. Kemudian ada investment property pada PPE sebesar 1,2 miliar. Properti investasi harus dihentikan pengakuannya pada saat pertama pelepasan, kedua ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Laba atau rugi yang timbul dari pelepasan dapat ditentukan dari selisih antara yang pertama hasil neto dari pelepasan, yang kedua dari jumlah tercatat aset diakui dalam laporan laba rugi, kecuali sell and leaseback dalam periode terjadinya. Penurunan nilai atau rugi pembayaran kompensasi pembelian adalah peristiwa ekonomi terpisah dan dicatat secara terpisah. Penurunan nilai diakui sesuai PSAK 48, penghentian dan pelepasan properti investasi diakui sebagai pelepasan menurut PSAK ini. Kompensasi dari pihak ketiga atas penurunan nilai hilang atau diserahkui dalam laporan laba rugi ketika kompensasi tersebut telah menjadi piutang. Biaya dari aset yang direnovasi, dibeli atau dibangun sebagai penggantian ditentukan sesuai dengan ketentuan perolehan awal dalam PSAK ini. Pengungkapan dilakukan untuk mengetahui apakah entitas tersebut menerapkan model fair value atau model biaya. Pengungkapan untuk jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi yaitu untuk yang pertama untuk penghasilan rental dari properti investasi, yang kedua untuk beban operasi langsung yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan rental, yang ketiga untuk beban operasi langsung investasi yang tidak menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut, yang keempat untuk perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang dilakukan dalam laporan laba rugi atas penjualan investasi.
Mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari akuisisi dan penambahan yang dihasilkan dari pengeluaran setelah perolehan yang diakui dalam jumlah tercatat aset. Yang kedua, penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui penggabungan usaha. Yang ketiga, aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau masuk dalam kelompok aset yang akan dilepaskan. Kemudian, yang keempat, laba atau rugi neto dari penyesuaian terhadap nilai wajar. Yang kelima, perbedaan nilai tukar neto yang timbul pada penjabaran pelaporan keuangan dari mata uang fungsional, kemudian transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri, serta perubahan lainnya. Pengungkapan tambahan yaitu mengenai uraian mengenai properti investasi tersebut, penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal, apabila mungkin, kisaran estimasi di mana nilai wajar kemungkinan besar berada, kemudian untuk pelepasan properti seperti investasi yang tidak dicatat dengan nilai wajar. Fakta bahwa entitas tersebut telah melepaskan properti investasi yang tidak dicatat dengan nilai wajar, jumlah tercatat properti investasi pada saat dijual, dan jumlah laba atau rugi yang diakui. Untuk pengungkapan yang menggunakan nilai biaya, rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dari akuisisi dan penggabungan usaha, aset diklasifikasikan untuk dijual, penyusutan, penurunan nilai, dan transfer ke klasifikasi lain. Untuk ilustrasi, yang pertama, ada entitas memiliki gedung 20 lantai, 10 lantai untuk kegiatan entitas, sedangkan sisanya disewakan. Aktivitas utama entitas bukan menyewakan gedung. Oleh karena itu, nanti pencatatannya untuk jawabannya yang pertama, bagian gedung yang digunakan akan dicatat sebagai aset tetap. Kemudian bagian gedung yang disewakan akan disajikan sebagai properti investasi. Alokasinya dapat dilakukan berdasarkan jumlah lantai. Ilustrasi kedua yaitu mengenai PT Melati membeli tanah dan bangunan pada 1 Januari 2012 senilai 4.500.000, sedangkan dikasih tahu itu berdasarkan informasi harga beli tanahnya 2.000, bangunan 3.000, berarti total cost-nya itu ada 2.000 ditambah 3.000 ada 5.000 ya. Nah, perusahaan menggunakan metode fair value untuk menilai properti investasi tersebut. Nilai wajar dan tanah dan bangunan dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, di sini dikasih tahu itu tanggal 31 Desember 2013, tanahnya itu mengalami peningkatan 100. Kemudian bangunannya mengalami penurunan sebesar 200 menjadi 2.800. Yang pertama, kita catat jurnal untuk membeli tanah dan bangunan pada tanggal 1 Januari 2012. Berarti dicatat properti investasi pada kas sebesar 4.500. Kemudian jurnal kedua dicatat properti investasi pada keuntungan peningkatan nilai. Nah, 500 ini diperoleh dari 5.000 dikurang 4.500. 5.000 itu sendiri adalah informasi untuk harga beli tanah saja 2.000 ditambah dengan informasi bangunan saja 3.000 ditambah. Habis itu dikurangin 4.500 dapat 500. Kemudian kerugian penurunan nilai sebesar 100 pada properti investasi itu dicatat dari perubahan fair value dari 2012 dan 2013 di mana tanahnya gain 100, bangunannya loss 200. Berarti di sini ada loss 200 kalau misalnya di total. Makanya dicatat kerugiannya sebesar 100.